Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya dan alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman yang hadir di channel saya ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lama tidak membuat video, teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, tepatnya di sore hari ini ya, saya baru selesai sholat asar ya, Masya Allah. Eh, saya tuh ingin bikin video ya terkait yang sedang apa ya gini. Kemarin itu kita sudah merayakan hari Idul Fitri gitu ya. Bahkan kita juga sudah melewati bulan puasa dan sebagainya macamnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga Allah terima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah tersebut waktu kita menjalankannya di bulan Ramadan gitu ya. Tapi di balik kenikmatan kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan gitu ya, juga bersenang-senang kita di hari raya Idul Fitri, ternyata masih ada saudara-saudara kita yang masih belum merasakan hal yang sama gitu ya. Ya, kita tahu bersama bahwa saudara-saudara kita di Gaza situ, mereka sama sekali tidak mendapatkan, mungkin ya, tidak bisa merayakan yang seperti kita rayakan hari ini gitu. Bahkan jangankan untuk merayakan hari raya gitu ya. Mungkin mereka untuk hidup saja mungkin mereka masih bingung besok atau masih hidup atau enggak kan gitu ya. Itu yang sangat gimana ya. Satu sisi kita ngerasa sebagai muslim tuh seneng gitu karena kita sudah Idul Fitri, dan tapi di sisi yang lain gitu ya, hati kecil yang lain kita juga ngerasa terpukul ya, merasa ikut sedih. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di sana tuh tidak bisa merayakannya gitu. Bahkan saya bilang tadi, boro-boro mau merayakan kan gitu ya. Malah mereka tuh sama sekali nggak memikirkan hari raya, tapi mereka memikirkan bagaimana caranya mereka hidup gitu ya. Dan dari sini teman-teman sekalian saya ingin menyampaikannya, dan ini juga ada kaitannya dengan bagaimana saya makin kuat terhadap Islam ini ya. Jadi agama satu-satunya yang melihat daripada peristiwa Palestina ini ya, yang paling kontras ya tidak lain dan tidak bukan adalah Islam kan gitu ya. Kita sudah mengetahui lah bahwa pembelaan terhadap umat Islam terhadap Palestina itu sudah sangat luas, banyak gitu ya, baik di Indonesia maupun di belahan negara lainnya kan gitu ya. Ya paling mentereng itu adalah umat Islam untuk membelanya. Dan saya heran ya, kenapa ya, mohon maaf ini bukan berarti untuk menjustifikasi agama apapun gitu ya. Saya dari dulu ketika beragama Kristen ya, saya tuh nggak pernah diajarkan untuk berbela kasih terhadap peristiwa Gaza ini. Kan padahal ini sudah larut lama kan gitu ya. Mungkin ya baru-baru ini dari 7 Oktober itu. Tapi ini udah lama gitu. Case-nya itu udah lama. Kasusnya sudah lama banget. Tapi kita tidak pernah, ya mungkin ini dari saya ya, tidak pernah diajarkan untuk bela kasih gitu loh. Kan kan klaim, bukan klaimnya sih, kan mereka kan agama Kristen kan mengakui bahwasannya itu adalah agama kasih gitu ya. Dan saya belum melihat bagaimana kasih itu ditunjukkan terhadap kaum muslimin yang sedang terbantai di Gaza ya kan ya. Ya mungkin ada, saya juga melihat beberapa video ada aksi dari GKI yang mereka turun ke jalan untuk berbela sungkawa dan sebagainya macam itu, kita respect gitu ya. Tapi yang saya ingin titik beratkan adalah ini dari konten konten kreator ya, yang katanya tuh apologet gitu ya. Siapa lagi? Misalnya kita ambil beberapa konten YouTuber yang apologet Kristen gitu ya. Itu sama sekali mereka nggak, hampir ya ini ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin karena saya kurang melihat videonya, tapi hampir jarang mereka membahas tentang isu Palestina ini. Jadi saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Padahal ini harusnya manusia normal aja sudah terpukul kan gitu ya. Karena bagaimana bisa mungkin gitu? Bagaimana mungkin kita bisa melihat manusia itu dibunuh gitu? Dibunuh manusia, manusia itu dibunuh gitu. Gak usah pakai agama pun, mungkin rasa apa ya? Rasa iba kita, rasa kasihan itu harusnya muncul kan gitu ya. Itu naluri ya kan. Itu sudah dari sananya kan. Kita nggak tega gitu ngeliat orang dibunuh depan mata kita kan gitu. Apalagi kita menyaksikan videonya dan sebagainya macam. Nah, saya nggak melihat gitu orang-orang konten kreator yang membela agama Kristen itu. Mereka bersuara tentang Palestina ini.
Dan justru sebaliknya gitu, kalau ada seandainya kejadian-kejadian daripada yang tidak manusiawi daripada agama apapun, justru Islam yang paling utama untuk mengecam itu. Itu pasti begitu. Karena di dalam agama Islam yang saya pahami bahwasanya Islam itu mengutamakan yang namanya nyawa gitu, lebih daripada apapun. Bahkan Allah sendiri bilang ya, bahwasanya satu nyawa seorang manusia itu lebih berharga daripada Ka'bah kan gitu ya. Gitu. Makanya itu sangat berharga gitu. Nggak peduli gitu, nggak peduli dia agamanya apa dan sebagainya macamnya nggak peduli. Yang penting dia bernyawa, jangan sampai dihilangkan nyawanya tanpa ada dasar-dasar yang dibolehkan kan seperti itu. Itu dalam agama Islam dan ya begitulah ya teman-teman. Justru yang saya lihat bahwasanya dari konten-konten kreator yang tadi saya sebutkan lah ya, mungkin teman-teman juga bisa tahu lah ya siapa siapa orang yang saya maksud gitu ya. Saya sebut saja mungkin salah satunya Louis Prasetyo gitu. Itu nggak ada yang bersuara. Justru emang dia bersuara bahas Palestina sih iya, tapi apa? Tentang bagaimana donasi gelap kan gitu ya dan sebagainya macamnya. Fokusnya tuh terhadap itu-itunya dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Islam-Islam juga yang dia incer kan gitu. Ujung-ujungnya oknum-oknum Islam yang dia tuju gitu loh. Tapi tidak ada minimal respect terhadap kejadian Palestina itu nggak ada gitu ya. Dan itu yang bisa kita ambil pelajaran ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin perbedaan daripada agama kita dan agama lain adalah mungkin kita mengedepankan yang namanya fitrah gitu ya. Fitrah. Kita itu banyak konten kreator di TikTok yang mereka nggak ada, yang nggak beragama Islam, mereka bersuara itu saya respect banget banyak gitu loh. Atas dasar bukan agama malah mereka bilangnya, atas dasar kemanusiaan. Wah itu luar biasa banget sih. Mereka bersuara dengan rasa kemanusiaan gitu loh. Tanpa mereka karena mereka mungkin gak ada maklumat sebelumnya kan gitu ya. Gak ada apa nih kalau gua berlandaskan agama misalnya ya Kristen tuh apa gua harus ngomong apa gitu dalil-dalilnya apa mungkin mereka nggak ngerti ya tapi kita dalam Islam itu selain daripada kita tuh memang bener-bener apa ya mengecam kejadian itu ya mengecam Israel gitu kita juga punya gitu di dalam Islam tuh kita punya juga solusinya gitu dan itu sudah ada daripada 1400 tahun yang lalu gitu ya Allah sudah sampaikan kan gitu ya kita punya solusinya apa solusinya dalam Islam saya diajarkan oleh guru-guru saya dan kita juga sudah tahu semua mungkin daripada kajian-kajian ustadz-ustadz kita ya solusinya yang paling konkret adalah bagaimana Islam ini bersatu kan gitu ya umat Islam harus bersatu ya selama ini kan kita terpecah-pecah oleh bangsa-bangsa yang nggak ngerti ya kenapa ini logika saya nih kenapa umat Islam itu berpecah-pecah gitu kan gitu ya kenapa nggak jadi satu bayangkan umat Islam tuh kalau saya nggak keliru itu jumlahnya tuh sekitar 2 miliar gitu ya warga Gaza tuh berapa sih gitu ya warga Gaza tuh paling 2 jutaan atau 7 juta atau berapa kan gitu ya bisa aja kita mengalahkan mereka kan gitu ya menghentikan lah paling enggak gitu kan bisa tapi kenapa enggak nah itu yang dikasih tahu oleh guru-guru saya adalah kita perlu namanya persatuan itu dan persatuan itu nggak boleh yang seperti yang kita alami saat ini gitu perpecahan di mana-mana umat muslim dan sebagainya macamnya gitu dan anyway yang membuat kita pecah itu ya salah satunya mereka juga saya nggak tahu ya mereka agamanya apa ya tapi yang jelas orang-orang yang bilang Islam radikal Islam itu teroris itu kan klaim-klaim daripada Amerika ya dan Amerika ini kan kita tahu lah Amerika ini adalah ibunya Israel kan gitu ya, dan ujung-ujungnya ya umat Kristen kan kalau sudah dengar Amerika kan oke-oke aja kan gitu ya. Ya makanya mereka juga yang buat opini bahwasanya Islam itu teroris, Islam itu radikal dan sebagainya. Tapi mereka nggak pernah menyadari bahwasanya yang teroris itu siapa sebetulnya di saat ini kan gitu ya. Mereka warga Gaza yang kemarin sudah hampir kehilangan nyawa itu sekitar 40 ribuan. Itu nyawa 40 ribu. Ya Allah teman-teman sekalian. Miris ya. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya titik poinnya adalah bahwasanya Islam punya solusi terhadap masalah ini dan belum saya yakin banget lah. Saya yakin secara pribadi agama yang lain nggak punya solusi terhadap isu Palestina ini. Karena ini bukan bukan masalah politik lah, masalah apa enggak. Ini masalah agama.
Ini masalah agama. Kita sudah tahu sejarahnya dan sebagainya macamnya. Saya sudah mendengarkan daripada paparan Ustadz Felix gitu ya. Itu semua sejarahnya itu ada hubungannya sama Islam gitu. Maka ini yang harus menyelesaikan adalah umat Islam kan gitu ya. Ya itu teman-teman sekalian. Saya mudah-mudahan ya kita semua selalu terikat ya terhadap Islam dan juga terikat terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Saya ingin menganjurkan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Biar bagaimanapun kita gitu ya, se-happy apapun kita, se-nggak enak apapun kita gitu, sedosa apapun kita dan taat apapun kita, maka jangan sampai kita melupakan mereka. Mereka itu adalah saudara kita dan kita dipersaudarakan itu bukan karena tempat, karena wilayah, karena apapun, tapi kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui keimanan. Layaknya ketika Rasulullah itu mempersaudarakan Bani Ansor dan Muhajirin gitu ya. Maka kita nggak boleh lupa sama mereka. Kita harus tetap istiqomah mengingat mereka dan terus mengkaji Islam secara dalam dan juga terus mengopinikan bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak benar gitu ya. Maka kita harus opinikan gitu tentang terhadap Palestina ini. Ya, kalau saya pribadi untuk beberapa bulan ini ya, saya itu selalu kalau habis sholat ya, selalu membacakan di rakaat kedua tuh surat An-Nasr ya. Yang idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya. Mudah-mudahan Allah buka kota Baitul Maqdis ini. Karena ini adalah salah satu kota yang suci di dalam Islam gitu ya. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam golongan yang orang-orang yang selalu akan peduli terhadap Islam maupun masalah apapun gitu ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.